Assalamualaikum teman-teman Lintang dan Farah. Alhamdulillah the first ya. Alhamdulillah the first Ahwat and Ikhwan. Dan ada Damar, terima kasih Damar. Lalu ada Divita, ada Azizi, Nazla, Mira, Abil. Terima kasih ya sudah hadir. Ya Allah, Bu Nana senang banget. Kita sebentar saja ya. Minimal teman-teman ada gambaran nanti seperti apa ulangannya. Bu Nana sangat mohon maaf harus hari ini Zoom-nya karena mungkin ketika di kelas kita agak kesulitan untuk membahas berbagai hal yang mungkin perlu untuk dibahas di kolom chat. Nanti Bu Nana lampirkan link untuk quiznya. Ini tidak untuk penilaian ya, ini hanya sekedar untuk memberi gambaran kepada teman-teman kira-kira soal ulangannya nanti seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah Bu. Oke, bisa kita mulai ya sekarang ya. 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 Oke, congratulations. Barakallah untuk Farah, Fania dan Amira. Ya. Selesai ya, teman-teman. Ya, tidak apa-apa ya, sekedar memperkenalkan modelan soalnya nanti seperti apa gitu ya, teman-teman ya. Sudah dibuka halaman 50? Sudah, Bu. Nah, oke. Bu Nana mau fokus dulu ke soal nomor 6 dan 7. Nomor 6 dan nomor 7 tentang unsur-unsur iklan. Itu pernah pertama kali saat memasuki tema 5C, itu Bu Nana minta teman-teman untuk membaca buku halaman 15. Silakan boleh ditandai nomor 6 dan 7 ada di halaman 15 dan 16. Jadi sampai belakang ya itu ya. Nah, seperti biasa nanti ulangan hariannya ada beberapa soal yang Bu Nana ambil dari uji kompetensi di paket ya, uji kompetensi 1 sampai 3. Oke, lanjut ke nomor 5. Iklan menyampaikan ciri-ciri produk dan keterangan tentang produk termasuk dalam fungsi. Oke. Kira-kira jawabannya yang mana? Teman-teman masih ada yang ingat materi beberapa hari yang lalu tentang ciri kebahasaan teks iklan? Di sana ada kalimat persuasif. Persuasif itu berasal dari kata persuasi yang pilihan B. Itu artinya apa kemarin kalimat persuasif? Yang sudah merangkum insya Allah tahu. Silahkan dilihat. Membujuk. Membujuk, pintar para membujuk. Jadi seperti pengen-pengenin gitu ya, dirayu gitu ya. Oke, kira-kira kalau yang tadi dibaca Damar, fungsi iklan menyampaikan, jadi hanya menyampaikan ciri-ciri produknya. Apakah fungsi persuasi? Apakah dia ada kata-kata membujuknya, ada kata-kata merayunya, ada kata-kata mengajaknya, atau menyarankan, atau mengarahkan yang sudah Bu Nana sampaikan dalam video itu? Kalimat persuasif itu ada kata ajakannya, ada kata menyarankannya, ada kata diarahkan. Kata mengajak misalnya seperti ayo, mari, atau Sarankan itu buat beli gitu ya, Bu? Ya, belilah. Jadi ada kata-kata menyarankan atau mengarahkan. Yuk beli atau belilah produk dalam negeri, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan ada kata-kata buanglah, berarti artinya mengarahkan gitu ya, mengarahkan untuk membuang sampah tidak sembarangan gitu ya. Nah, kira-kira kalau nomor 5 ini menyampaikan ciri-ciri, menyampaikan, hanya menyampaikan loh. Misalnya gini, misalnya Bu Nana jualan handphone, lalu Bu Nana menyampaikan ciri-ciri produknya. Layarnya berukuran sekian dengan RAM-nya sebesar 3 GB, lalu harganya sekian. Jadi Bu Nana menyampaikan itu semua, menyampaikan ciri-ciri handphone yang akan Bu Nana jual. Apakah itu termasuk membujuk? Tidak, Bu. Tidak, pinter, tidak. Dia hanya menyampaikan ciri-ciri produk. Dia tidak meminta, yuk segera beli, hari ini harga masih promo, misalnya seperti itu. Dia tidak minta seperti itu. Atau segera miliki handphone terbaru ini karena memiliki kualitas kamera yang terbaik. Nah, itu baru kalimat ajakan atau persuasif gitu ya. Jadi ada kata-kata merayunya, ada kata-kata mengiming-imingi, ada kata-kata yang membuat orang tertarik untuk membeli gitu ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan ciri-cirinya seperti kata Damar tadi, itu bukan termasuk kalimat persuasi. Berarti artinya nomor 5 jawabannya adalah informasi, pinter. Kalau reminder itu apa sih yang C? Reminder itu pengingat. Boleh teman-teman kasih keterangan di samping yang pilihan C, reminder sama dengan pengingat.
contohnya seperti apa sih Bu Nana iklan fungsinya sebagai pengingat? Ini kebanyakan ada di iklan layanan masyarakat atau iklan non komersial. Misalnya mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi misalnya. Mau dituliskan di buku tulis boleh. Fungsi iklan sebagai pengingat dalam kurung reminder lebih banyak disampaikan pada iklan layanan masyarakat. Oke, kalau sebagai promosi pilihan yang D. Kalau sebagai promosi di contohnya seperti apa? Yang tadi Bu Nana katakan. Segera beli handphone ini mumpung harga masih promo. Harga terbaik didapatkan hari ini misalnya seperti itu. Jadi ada hal yang lebih keterkaitannya dengan persuasi tadi gitu ya. Jadi promonya itu disampaikan, mungkin beli satu gratis satu atau diskon 50% dan sebagainya. Jadi promosi itu disampaikan promo-promonya gitu ya. Insya Allah teman-teman paham kok ya. Oke, lanjut Bu Nana mau fokus ke nomor 4. Coba nomor 4 silakan Nazla. Tolong dibaca sayang. Fungsi iklan mengarahkan konsumen untuk membeli termasuk dalam fungsi A. Informasi, B. Persuasi, C. Reminder, D. Promosi. Oke, yang mana kira-kira? Persuasi. Oke, persuasi. Ada yang bilang promosi? Tidak ya, insya Allah tidak ya, sudah paham ya, karena di sana ada kata mengarahkan. Fungsi iklan mengarahkan konsumen untuk membeli. Jadi benar-benar diarahkan untuk membeli ya, dirayu, dibujuk gitu ya. Jadi fungsinya adalah sebagai persuasi. Lalu coba teman-teman lihat di nomor 8. Nah, di sana ada gambar. Kira-kira itu gambar apa? Nomor 8 itu? Spanduk. Spanduk, pintar. Berarti jawabannya yang D, spanduk ya. Oke, kalau iklan baris yang seperti apa sih? Teman-teman pernah lihat koran, surat kabar? Pernah ya. Nah, kalau teman-teman pernah melihat koran, di sana ada halaman khusus iklan baris. Jadi iklannya itu kecil-kecil sekali gitu ya. Kalau papan reklame dan baliho itu sebenarnya hampir sama. Baliho itu merupakan salah satu dari contoh reklame. Yang besar ini ya, kita fokus ke yang besar ini yang ada apa ini, calon gubernur Jawa Timur. Yang besar ini, kalau yang di sampingnya ini yang kecil-kecil ini spanduk ya, karena dia kecil-kecil. Nah, kalau iklan yang paling besar ini namanya papan reklame yang bersifat sementara. Nah, yang bersifat sementara inilah yang dinamakan baliho. Ya, ini iklan baris tadi, iklan baris yang ada di surat kabar atau di koran. Nah, ini adalah contoh dari spanduk atau banner, tidak sebesar reklame. Ya, seperti ini. Nah, ini papan reklame yang sifatnya lebih lama dari baliho. Jadi dia tayangnya, munculnya atau dipasangnya itu lebih lama dari baliho karena dia sifatnya lebih permanen, tidak sementara. Kalau tadi baliho itu kan sementara ya, karena dia menyampaikan suatu event atau peristiwa yang sesaat, seperti tadi pemilihan ketua gubernur. Yang jelas reklame, baliho dan billboard itu iklan dalam ukuran yang sangat besar, yang dipasang di pinggir jalan raya biasanya gitu ya. Nah, kalau yang contohnya seperti ini dia lebih besar lagi, di atas tiang yang kokoh gitu ya. Semen. Iya, iklan semen. Kalau iklan semen kan bisa dalam jangka waktu lama ya diiklankan ya. Jadi tidak terkait dengan waktu. Kalau tadi pemilihan ketua gubernur paling hanya selang 6 bulan atau 3 bulan lalu dicopot gitu ya iklannya. Nah, kalau ini semen ini lebih lama pemasangannya gitu ya. Nah, ini jenis dari papan reklame yang bernama billboard. Bu Nana mau tanya ke nomor 9. Perhatikan beberapa hal berikut. 1. Menjangkau halayak yang luas. 2. Selektif menentukan pembaca. 3. Jangkau terbit relatif lebih lama. 4. Mutu cetakan lebih bagus. Jadi di atas dimiliki oleh iklan di kira-kira yang mana, papan reklame, koran, majalah atau radio? papan reklame. Papan reklame. Kenapa? Karena jangka waktu terbit relatif lebih lama. Pintar. Oke. Dan mutu cetakannya juga harus lebih bagus gitu ya, tidak bisa ngeblur. Karena kalau ngeblur
buram gitu ya. Terlihatnya jadi kurang jelas nanti kalau dipajang di pinggir jalan ya. Soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini bisa teman-teman simak lagi di video yang pertama kali Bu Nana share tentang pencernaan hewan yang bagian kedua, bukan yang ruminansia ya. Di sana nanti ada apes, bises, reptil, amfibi, dan insekta. Nah, ini termasuk, belalang ini termasuk yang insekta. Bu Nana mau minta tolong teman-teman ke halaman 79. Pasangan gambar 1, pasangan gambar 2. Pasangan gambar 1 itu gambar apa sih? Pasar tradisional dan pasar modern. Oke, pasar tradisional dan pasar modern, pintar. Kalau pasangan gambar yang kedua, dari angkutan umum ke ojol, ojek online ya. Oke, kira-kira apa yang ingin disampaikan di situ sayang? Bahwa seiring perkembangan zaman, seiring berjalannya waktu, itu akan ada banyak perubahan. Orang tua kita terdahulu hanya mengenal pasar tradisional seperti yang digambar sebelah kiri gambar 1. Tapi zaman now gitu ya, zaman kekinian, semakin kesini semakin banyak pasar yang lebih modern. Orang tua kita zaman dulu mungkin hanya mengenal angkutan umum, angkot, bis, dan sebagainya, tapi belum ada yang bisa dipesan secara online gitu ya. Teman-teman bisa baca itu di halaman 80, nanti silahkan dibaca. Di sana ada perubahan sosial budaya adalah, silahkan digarisbawahi faktor pendorongnya apa, faktor penghambatnya apa. Nanti ini digunakan untuk menjawab di uji kompetensi kedua halaman 100 di nomor 8 sampai 11. Oke, seperti yang pernah Bu Nana sampaikan di kelas waktu itu, jadi kalau ada tugas membaca dan menggarisbawahi itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena itu bisa jadi merupakan clue atau kunci atau arahan jawaban dari uji kompetensi yang ditanyakan gitu ya. Jadi terkadang Bu Nana meminta baca ini, oh ternyata ini jawaban dari pertanyaan nomor ini gitu ya. Bu Nana mau tanya nomor 11 deh, halaman 101, karena Bu Nana masih belum bisa merelakan. Temuan baru yang dicernakan secara matang paling banyak terjadi pada... Oke, yang tadi Bu Nana sudah katakan, rata-rata perubahan atau penemuan baru yang paling banyak terjadi itu bidang apa sih kira-kira teman-teman? Dari transportasi umum menjadi ojek online. Teknologi. Teknologi, menurut para teknologi, menurut Damar sosial. Kira-kira yang paling direncanakan dengan matang itu apa sih? Direncanakan dengan matang. Kalau direncanakan itu berarti belum terjadi ya. Merencanakan untuk dibuat, tapi secara matang dulu nih. Kalau sastra dan politik tidak ya, karena itu sulit. Sastra apalagi lebih sulit untuk dirubah. Politik juga tidak banyak orang yang tertarik dengan politik. Nah, kira-kira antara sosial dengan teknologi, mana yang paling direncanakan dengan matang? Dengan perkembangan zaman yang demikian cepat dari Nokia yang tadinya besar gitu ya, lalu Nokia memunculkan lagi dalam ukuran yang lebih kecil, lalu dimunculkan lagi BlackBerry, lalu dimunculkan lagi smartphone yang seperti sekarang. Nah, kira-kira itu direncanakannya sangat matang tidak? Pasti ada ilmuwan-ilmuwan yang memikirkan hal ini, kenapa bisa terjadi secara terus-menerus gitu ya. Kira-kira itu dalam bidang apa? Apa Azizi? Elektronik atau Fatia? Ayo jangan ragu-ragu, ayo Azizi, Namira, senyum-senyum aja. Tadi Abil bilang elektronik, berarti dalam bidang Bu Nana gemes sendiri di sini. Dalam bidang teknologi ya sayang ya, dalam bidang teknologi. Oke. Sosial benar, sosial juga direncanakan dengan matang, namun sosial itu lebih terjadi secara refleks, biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya begitu spontanitas gitu ya. Oke, jadi jawabannya nomor 11 adalah teknologi. Oke. Sekali lagi, Bu Nana mau loncat ke subtema 3. Nah, ini di halaman 131 tentang storyboard. Nah, itu silakan teman-teman baca. Adalah jawaban dari pertanyaan uji kompetensi 3, oke, nomor 8. Uji kompetensi 3 halaman 145, nomor 8.
Itu adalah jawabannya di halaman 131 tadi. Oke, Bu Nana, akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Ada Meka, ada Nazla, ada Anza, Damar, Devita, Abil, Lintang, Farah, Fatia, Fania, Namira, dan Azizi. Sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak. Terima kasih.